Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi saya mau dengar suara orang sini. Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit sana, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang tinggal di bumi, tidak tahu diri, malas betul bertasbih kepada Ilahi? Betul? Maaf, orang kampung sini kalau bilang betul, bahasa daerahnya apa? Sebentar, saya mau belajar dulu. Betul? Betul. Sengaja saya undang beliau dampingin saya biar nanti ngajarin saya bahasa sini. Sebab begini, agama mengajarkan kepada kita sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau malam besok saya tabligh akbar di Kalimantan, saya belajar bahasa Kalimantan. Kalau sebelumnya saya tabligh akbar di Jawa, saya belajar bahasa Jawa. Malam ini Allah takdirkan saya ada di tengah-tengah masyarakat Aceh, saya harus belajar bahasa sini. Kenapa? Biar saya nggak merasa jadi tamu, tapi biarkan saya merasa seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi biarkan hati saya malam ini betul-betul merasa seolah-olah saya sedang memandang, menatap wajah-wajah saudara-saudara saya sendiri. Betul? Coba lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Ketika pohon-pohon itu daun-daunnya bergerak, tahu nggak sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa nggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi nggak tahu diri, malas betul bertasbih kepada Ilahi? Betul? Susah amat. Biar Allah berkahi perjumpaan malam ini, biar Allah kabulkan semua hajat yang ada di hati, biar Allah jaga kampung kita dari musibah dan malapetaka. Kalau saya ajak semua yang hadir di sini, kita bertasbih dulu sama-sama. Mau? 30 orang. Yang kompak mana suaranya? Mau? Kelihatan kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi siapa yang ingin selalu bertasbih memuji Allah. Ada kabar baik dari Nabi untuk semua yang ada di sini. Nabi pernah berjanji, siapa yang mau, kata Nabi, Allah kasih 1000 kebaikan. Siapa yang ingin, kata Nabi, Allah akan hapuskan 1000 keburukannya. Rahasianya gampang. Setiap hari cukup membaca 100 kali kalimat tasbih. 100 kali kalimat tasbih kita baca, insya Allah 1000 kebaikan dari Allah kita dapatkan. Insya Allah 1000 keburukan pada diri kita Allah hapuskan. Amin ya Rabbal. Kita bertasbih sama-sama, siap? Mudah-mudahan keburukan kita dihapuskan, kebaikan kita ditambah. Amin. Hadirkan hatinya.
saatnya kita bertasbih dulu kepada Allah. Bapak Ibu, adik-adik, tolong simak baik-baik. Biarkan orang-orang yang ada di luar sana menganggap kita semua yang ada di sini gila karena ingat Allah, gila karena ingat Rasulullah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Saya mau lihat wajah-wajah yang gila dengan Allah dan Rasul. Kita bertasbih, kita getarkan tempat ini dengan bertasbih kepada Allah. Siap? Tapi mohon maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Qori, tidak semerdu Puja, tidak semerdu beliau-beliau ini. Mohon maaf, mutar-mutar keliling Indonesia suara hilang. Saking sibuknya kurang tidur, suara jadi korban. Apalagi Ramadan. Ramadan saking sibuknya dek, saya nggak makan siang. Nggak makan siang. Adik-adik puasa nggak kalau Ramadan? Pintar, hebat. Puasanya setengah hari apa satu hari? Satu hari. Orang di mana-mana Ramadan itu puasanya 1 bulan. Kenapa kamu 1 hari? Mulai nggak waras nih bocah. Hadirkan hatinya, kita bertasbih kepada Allah. Kedengaran? Emang belum dibaca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Lebih keras semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu illa billahil azim. Kalau tadi kita memuji Allah, rasanya tidak indah kalau malam ini tidak kita rangkai dengan memuji siapa? Orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Bapak Ibu, adik-adik, betapa hebat Nabimu, yang memuliakannya adalah Allah yang Maha Mulia. Bapak Ibu, betapa dahsyat Nabimu, yang memujinya adalah Allah yang Maha Dipuja. Maaf lahir batin, kalau saya dipuji orang mungkin yang muji saya rabun matanya. Atau jangan-jangan Allah belum menampakkan kejelekan yang ada pada diri saya. Tapi coba bayangkan, pikirkan, renungkan, lalu simpulkan. Yang memuji Nabi adalah Allah yang Maha Dipuja. Mana bukti kalau Allah Tuhan kita memuji Nabi? Ada ayatnya. Mau dengerin ayatnya? Mau tahu ayatnya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Maaf, saya kalau lihat kamera segede itu rada-rada harap-harap cemas. Cemas takut betul jangan-jangan Metro tipu. Metro tipukah itu? Metro tipu? Bukan. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak media yang gak berpihak dengan Islam. Betul? Banyak media yang sering mengadu domba kita. Banyak media yang merusak kebinekaan dan penghancur NKRI. Salah satunya Metro tipu, tukang tipu-tipu. Betul? Saya heran lihat media yang satu ini.
Kalau orang Islam melakukan 10 kebaikan, tayangnya cuma 1. Itu pun dipotong-potong. Tapi ketika ada saudara kita Muslim lainnya melakukan 1 kesalahan, tidak sengaja, tayangnya bisa menjadi 10, pakai siaran ulang lagi. Sengaja mereka ingin membangun opini, oh orang Islam itu tukang rusuh, Islam itu tukang gaduh, para ulama itu penghancur NKRI. Mereka memfitnah kita, betul? Mana mungkin Islam mau ngancurin NKRI? Wong NKRI nggak akan mungkin jadi kalau bukan karena jasa kaum muslimin, betul? Kalau nggak percaya, buka undang-undang. Orang-orang sebelum kita, para pemimpin tahu diri, mencatatkan berkat rahmat Allah Indonesia bisa merdeka. Dan demi Allah, rahmat Allah tidak akan turun buat Indonesia kalau nggak dipancing dengan kalimat apa? Takbir. Betul? Ayo, siapa yang teriak takbir? Yang teriak takbir pasti 1000% keluar dari lisan-lisan kaum muslimin. Betul? Yang teriak takbir para santri pondok pesantren, yang teriak takbir para ulama mengorbankan nyawa tetesan darahnya membangun NKRI. Masa kita yang membangun, kita yang mau menghancurkan? Betul? Kita doakan orang-orang yang seperti ini mudah-mudahan dapat hidayah petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, Rasul dipuji oleh Allah. Mana ayatnya? Simak. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah. Saya paling nanti kalau diajak masuk surga semangatnya lemes banget, Bu. Dan tadi sudah saya bocorin, lebih baik orang anggap kita gila, Pak. Gilanya asal ingat Allah. Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan ada kekuatan di balik kalimat Allah. Adik-adik mau dengar cerita? Di balik kalimat Allah ada kekuatan yang sangat dahsyat. Rasulullah junjungan kita yang hari ini kita meriahkan hari lahirnya, Nabi saja pernah membuktikan di balik lafaz Allah memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mau dengar cerita? Mohon maaf, saya harus merubah gaya ceramah malam ini karena saya lihat yang hadir ada makhluk-makhluk halus. Halus. Anak kecil itu halus perasaannya, Ustaz. Jangan sampai sekarang sudah jam 11 malam, waktu tidur, waktu main mereka korbankan. Mereka tetap bertahan duduk bersama-sama kita. Jangan sampai mereka kecewa. Lalu mereka berkata, Allah tadi malam itu acaranya buat orang tua doang. Tanamkan di hati mereka. Keluar dari mana nih makhluk? Keluar dari mana nih? Tanamkan di hati mereka malam ini ada rasa bangga duduk dan belajar bersama-sama kita. Biarkan malam ini mereka merasa, lalu mereka tersenyum sambil berkata, rupanya malam ini acara juga buat kita. Oke bro? Oke bro? Oh, gue suka gaya Allah. Yang laki-laki saya panggil bro, yang laki-laki bro, yang perempuan saya panggil bray. Bro and bray, bray and bro. Tapi kalau yang perempuan enak, lagi di lantai 2 kita minta turun, manggilnya sopan. Turun bray enak. Coba kalau yang laki-laki, turun apa? Turun bro. Itu kan jadi doa yang gak bagus, Pak. Adik-adik, Nabi pernah membuktikan kalimat Allah memiliki kekuatan. Mau dengerin? Dulu Nabi pernah perang. Selesai perang Nabi tidur di bawah pohon. Shhh. Bantu dong. Ibu-ibu bantu saya nanti kalau tangan saya begini. Shhh. Yang kompak. Oke? Nanti yang paling kompak, paling heboh dapat hadiah dari saya. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung loh. Umroh cuma-cuma. Cuma nyampe bandara. Yang siap ya. Dulu Nabi pernah perang.
Siap. Selesai perang Nabi tidur di bawah pohon. Saya punya asisten sekarang. Ini teknik ceramah terbaru Ustaz. Bagaimana membuat audien merasa seolah-olah masuk menjadi bagian dalam sebuah cerita. Minimal dia nggak ganggu tausiah saya. Yang kompak lebih heboh. Tidak ada waktu itu seorang sahabat pun yang melindungi tidurnya Nabi. Lalu siap-siap ya. Nabi mengambil pedangnya dan menggantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Lebih heboh. Tiba-tiba datang salah seorang kafir Quraisy. Dia lihat Nabi sedang tidur sendiri, tidak ada yang melindungi. Siap-siap ya. Dia langsung lompat. Dia rampas pedang Nabi. Lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu.